Setelah pengumuman ini diajukan ke gubernur, diajukan ke Kementerian Dalam Negeri lalu gubernur. Sekarang sudah diajukan ini. Siapa yang mengajukan, Pak? Dari sini kita ajukan hasil pengumuman tadi ke gubernur untuk sebagai pelengkap nanti pelantikan atau proses selanjutnya. Pasangan calon paslon Bupati Wakil Bupati Bangli terpilih dengan perolehan nilai 61,77% ini, Sang Nyoman Sedana Arte Iwayan Diar yang memenangkan Pilkada Bangli pada 27 November 2024 lalu, kini tinggal menunggu pelantikan. Saudara, komunitas Syiar Baitullah Bali bersama Tara Travel kembali menjembatani minat umat muslim di Bali untuk beribadah umroh. Dengan biaya terjangkau, puluhan jemaah kembali secara perdana di tahun 2025 diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Rabu malam. Berangkat ke Tanah Suci bukanlah hal yang mudah. Selain biaya yang harus dikeluarkan, perjalanan panjang yang menuntut fisik yang kuat juga menjadi tantangan. Mengatasi keterbatasan finansial, KSBB bekerja sama dengan Tara Travel menyediakan paket umroh dan haji dengan biaya terjangkau, mulai dari 24 juta hingga 31 juta rupiah. Setiap bulannya puluhan jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Ngurah Rai. Dan pada awal tahun 2025, KSBB dan Tara Travel secara perdana memberangkatkan 30 jemaah dari berbagai kabupaten kota di Bali menuju Jeddah, Arab Saudi. Perjalanan umroh selama kurang lebih 12 hari melalui penerbangan transit di Dubai dan dari Jeddah, jemaah akan menempuh perjalanan ke Madinah melalui jalur darat. Diharapkan para jamaah umroh dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dan kembali pulang dengan keimanan yang semakin kuat. Yang ini adalah perdana di tahun 2025, kami memulai pemberangkatan di awal tahun 2025. Kalau sebelumnya mungkin sudah berkali-kali setiap bulannya ada pemberangkatan. Harapannya yang pertama, mereka selalu sehat. Harapan yang kedua, mereka bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Yang ketiga, mereka pulang dengan keimanan yang baru. Persiapannya lumayan banyak sih, yang pasti fisik pertama harus kuat, harus sering jalan itu, terus mental juga. Alhamdulillah udah siap, insya Allah 100%. Keberangkatan lewat Tara Travel. Ya, kebetulan ada yang mendaftar, saya kasih rekomen salah satunya ke Tara Travel. Insya Allah ini amanah. Dengan meningkatnya minat masyarakat Bali untuk beribadah umroh, komunitas Syiar Baitullah Bali dan Tara Travel terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, Satpol PP Provinsi Bali akan melakukan penegakan terhadap warga negara asing atau WNA yang melanggar peraturan daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Provinsi Bali, terus berkomitmen untuk menjaga citra pariwisata Bali dengan melakukan berbagai upaya penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Terlebih, Bali sebagai destinasi wisata dunia memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan serta memastikan lingkungan yang bersih dan tertib. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi mengatakan, pihaknya akan melakukan penegakan terhadap WNA yang melanggar aturan seperti menjadi pemandu wisata ilegal. Dirinya juga berharap masyarakat ikut berperan aktif untuk melapor jika ditemukan pelanggaran, sehingga langkah ini dapat menjaga citra pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Kami sama dengan 2024 yang mengintensifkan tugas-tugas kami di destinasi pariwisata. Karena destinasi pariwisata ini kan tentu juga ada turis levy-nya, ada juga hal menyangkut tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga bisa meminimalisasi hal menyangkut tentang pelanggaran atau tindakan kegiatan yang bisa melanggar kesucian, ya, kepatutan seperti itu. Tapi kan dari sebelum-sebelumnya dibanding 2 tahun yang lalu kan sudah mulai menurun ini, ya, tingkah laku wisatawan ya terhadap pelanggaran-pelanggaran masjid.
Selain penertiban, Satpol PP Provinsi Bali juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata Bali dan aparat keamanan lainnya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di tempat-tempat wisata. Boy Sutarno melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Anda kembali bersama kami, Saudara. Persaingan ketat cabang panahan dipastikan akan terjadi pada Porprov Bali bulan September 2025. Untuk itu, setiap pengurus cabang perpani kabupaten kota melakukan persiapan terhadap para atletnya guna meraih prestasi terbaik mewakili daerahnya masing-masing. Program strategi mulai dirancang dan dijalankan oleh pengurus perpani kabupaten kota dalam peningkatan prestasi para atletnya. Tidak hanya program pelatihan di daerah, beberapa pengurus perpani kabupaten kota juga mengagendakan rencana latih tanding keluar daerah. Ketua Perpani Badung Made Adi Sastragiri mengatakan, secara umum peta kekuatan pembinaan prestasi cabang panahan di kabupaten kota sudah merata. Bahkan, pihaknya tidak dapat memprediksi siapa yang akan menjadi lawan berat para peserta pada pertarungan Porprov resmi nanti, mengingat perkembangan signifikan terus terjadi di kabupaten kota. Untuk itu, strategi yang dilakukan setiap cabang perpani kabupaten kota yakni mempersiapkan seoptimal mungkin para atletnya. Persaingan untuk sekarang ini hampir rata-rata sama semuanya, karena udah mulai meningkat semua di kabupaten lain, tapi kita harus tetap semangat dan antisipasi kabupaten yang lain. Ya, artinya siap juara umum gitu ya? Astengkar siap juara umum. Dengan estimasi medali emas? Kita programkan nanti medalinya 9,
Ya. Dari berapa bulan yang diperbutkan? Nanti masih dihitung di Pemprov, belum raker. Nanti kita setelah raker mungkin kita tahu berapa yang diumumkan nanti. Di tengah ketatnya persaingan prestasi Porprov Bali 2025, pengurus Perpani Badung memiliki optimisme untuk meningkatkan torehan prestasi medali emas Porprov Bali tahun ini, yakni 9 medali emas. Igusti Ngurah Mertayase dan Nyoman Bude melaporkan. Informasi berikutnya, Saudara, Kabupaten Buleleng dikenal sebagai gudangnya daya tarik wisata air. Salah satunya adalah Gatep Lawas. Di tempat wisata ini, pengunjung tidak hanya dapat menikmati panorama alam yang indah dengan ikon pohon besar berusia ratusan tahun, namun juga dapat merasakan sensasi bermain perosotan air alami. Gatep Lawas merupakan salah satu daya tarik wisata alam yang terletak sekitar 12 km dari kota Singaraja, tepatnya di Banjar Pebantenan, Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Buleleng. Daya tarik wisata ini menawarkan keindahan alam yang memukau dengan ikon pohon besar berusia ratusan tahun yang berdiri kokoh, menambah pesona daya tarik wisata ini. Akses terbaik menuju Gatep Lawas adalah dengan kendaraan roda 2, mengingat medannya yang cukup sempit dan menantang. Tiket masuknya terjangkau, yakni Rp10.000 per orang untuk wisatawan domestik dan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara. Setelah menapaki anak tangga selama kurang dari 5 menit, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan alam Gatep Lawas. Salah satu daya tarik utama di Gatep Lawas adalah sensasi bermain perosotan air alami yang seru dan menantang. Aliran sungainya yang cukup deras dengan air yang jernih menambah keseruan bermain di tempat ini. Menurut salah seorang pengelola, Wayan Artane, Gatep Lawas mulai dikelola dengan baik sejak tahun 2019, seiring dengan viralnya tempat ini di media sosial. Hingga kini, daya tarik wisata ini mampu menarik hingga 3.000 pengunjung setiap bulannya. Selain bermain perosotan air, pengunjung juga dapat mencoba wahana river tubing, menjelajahi aliran sungai sejauh 650 meter dari hulu, dengan biaya Rp30.000 per orang. Untuk menjaga keselamatan, pengunjung diimbau agar selalu mematuhi aturan yang berlaku saat bermain perosotan air. Tidak boleh melawan arus jika mau ke hulu. Yang kedua, tidak boleh sliding berdiri karena itu memang cukup membahayakan bagian kepala kalau terbentur gitu. Menikmati kesegaran alam, keseruan bermain air, dan keindahan panorama di Gatep Lawas. Tempat ini cocok bagi pecinta wisata alam yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman dengan pengalaman yang tak terlupakan. Aan Darmawan melaporkan. Saudara, Goa Raja Waterfall atau air terjun Goa Raja yang berlokasi di Desa Jahem, Tembuku, Bangli merupakan destinasi wisata favorit. Selain menawarkan keindahan alam, tempat ini juga dipercaya sebagai salah satu wisata spiritual. Bangli banyak memiliki daya tarik wisata favorit yang dapat dikunjungi ketika berlibur ke Bali. Salah satunya adalah daya tarik wisata air terjun Goa Raja. Air terjun ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang alami, namun juga sebagai salah satu wisata spiritual, yaitu tempat untuk melukat. Untuk dapat menikmati keindahan air terjun Goa Raja, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000, baik domestik maupun mancanegara. Untuk menuju air terjun Goa Raja, pengunjung akan menuruni anak tangga dan menjumpai sebuah candi tebing, serta melintasi beberapa jembatan kecil untuk menyeberangi aliran sungai Melangit. Air terjun Goa Raja ini memiliki ketinggian sekitar 2. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 17 Januari 2025 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG wilayah 3 Denpasar, Diana Siregar.
Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut kami informasikan perkiraan cuaca untuk 17 Januari 2025. Kami perkirakan kondisi cuaca cerah berawan dan berawan, namun ada potensi terjadi hujan secara tidak merata di wilayah sebagian besar Pulau Bali. Dan untuk suhu kami perkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, di mana angin bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, serta tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Pulau Bali. Demikian perkiraan cuaca hari ini, kami kembalikan kepada studio. Terima kasih. Demikianlah Bali hari ini. Terima kasih saudara atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.